Melihat kupu-kupu berterbangan di kebun-kebun bunga, menghisap nektar begitu menyejukkan mata dan membuat kebun semakin indah. Kupu-kupu adalah salah satu hewan serangga yang dikenal karena corak yang indah serta kemampuannya dalam membantu proses penyerbukan pada tanaman bunga. Kupu-kupu juga mempunyai berbagai macam ukuran, hingga pola sayap yang beraneka ragam semakin menambah kecantikannya. Di balik keindahannya, hewan cantik ini memiliki beberapa fakta unik. Berikut fakta-fakta unik dan menarik tentang kupu-kupu. Yang kita tahu, kupu-kupu punya sayap paling berwarna dan mencolok. Nah, sayap kupu-kupu sebenarnya terbentuk dari lapisan-lapisan chitin, sebuah protein yang membentuk eksoskeleton serangga. Lapisan-lapisan ini saking tipisnya kamu bisa melihat menembusnya. Ribuan sisik kecil menyelimuti chitin transparan ini, dan sisik-sisik ini memantulkan cahaya dalam warna-warna berbeda. Seiring kupu-kupu bertambah usia, ia akan memunculkan titik transparan di mana lapisan chitinnya akan terekspos. Jadi, makin tua kupu-kupu, sayapnya akan makin nampak transparannya. Reseptor rasa di kaki kupu-kupu membantunya menemukan tanaman inang dan melacak makanannya. Seekor kupu-kupu betina mendarat di tanaman-tanaman berbeda, menggoyang-goyang dedaunannya dengan kakinya untuk membuat tanaman tersebut melepaskan jusnya. Jaringan di belakang kakinya memiliki kemoreseptor yang mendeteksi pasangan kimia tanaman yang cocok. Ketika ia mengidentifikasi tanaman yang tepat, ia akan bertelur. Seekor kupu-kupu juga akan menginjak makanannya, menggunakan organ yang bisa merasakan gula larut untuk mencicipi sumber makanan seperti buah masak. Berbicara soal pola makan kupu-kupu, kupu-kupu dewasa hanya makan cairan, biasanya nektar. Bagian mulutnya dimodifikasi untuk mampu meminum, tapi mereka nggak mampu mengunyah makanan padat. Sebuah proboscis atau belalai yang berfungsi sebagai sedotan minum tergulung di bawah dagu kupu-kupu sampai ia menemukan sumber nektar atau nutrisi cair lainnya. Ia kemudian akan membentangkan struktur tubular itu untuk menyedot makanannya. Seekor kupu-kupu yang gak bisa meminum nektar itu tamat riwayatnya. Jadi, salah satu tugas utama kupu-kupu dewasa adalah untuk memastikan mulutnya berfungsi. Ketika kupu-kupu dewasa baru muncul dari kantong pupa atau kepompong, mulutnya terbagi menjadi dua bagian. Menggunakan palpi yang terletak dekat belalainya, kupu-kupu mulai menggabungkan dua bagian itu menjadi satu bagian mulut, belalai tubular. Kamu akan melihat kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong itu menggulung dan menjulurkan belalainya untuk menguji fungsinya. Seekor kupu-kupu tidak hanya bisa hidup dari gula, ia juga butuh mineral. Untuk menyuplemen pola makan nektarnya, seekor kupu-kupu akan beberapa kali menyedot butiran lumpur yang kaya akan mineral dan garam. Kebiasaan yang disebut sebagai paddling ini cenderung lebih sering terlihat pada kupu-kupu jantan, karena mereka lebih membutuhkan mineral untuk spermanya. Nutrisi-nutrisi ini kemudian ditransfer ke betina saat kawin yang meningkatkan ketahanan telur-telurnya. Kupu-kupu perlu temperatur tubuh ideal sekitar 30 derajat untuk terbang. Mengingat mereka hewan berdarah dingin, mereka nggak bisa mengontrol temperatur tubuh mereka sendiri. Temperatur udara di sekelilingnya mempunyai dampak besar pada kemampuan tubuh mereka untuk berfungsi. Jika temperatur udara jatuh di bawah 13 derajat Celcius, kupu-kupu tidak bisa bergerak, tidak bisa kabur dari predator juga. Ketika temperatur udara berkisar di 28 hingga 38 derajat Celcius, kupu-kupu bisa terbang dengan mudahnya. Hari yang dingin mengharuskan kupu-kupu untuk melakukan pemanasan pada otot terbangnya, baik itu dengan menggoyangkan diri atau bermandikan cahaya matahari. Bahkan, kupu-kupu yang suka cahaya matahari juga bisa kepanasan kalau suhunya di atas 30 derajat Celcius, yang akan membuat mereka mencari tempat teduh untuk mendinginkan diri.
Di dalam kepompong, kupu-kupu yang sedang berkembang menunggu untuk menetas dengan sayap-sayapnya menyelimuti tubuhnya. Ketika ia keluar dari kepompongnya, ia menyambut dunia dengan sayap-sayap kecil yang layu dan kusut. Kupu-kupu harus dengan segera memompa cairan tubuh ke vena sayapnya untuk mengembangkannya. Ketika sayapnya mencapai ukuran penuh, kupu-kupu harus beristirahat selama beberapa jam untuk membiarkan tubuhnya kering dan mengeras sebelum terbang untuk pertama kalinya. Jadi, apa yang sering kamu lihat di video klip musik atau film itu salah besar. Kupu-kupu tidak bisa langsung terbang ketika menetas dari kepompongnya. Sekalinya ia keluar dari kepompong sebagai kupu-kupu dewasa, seekor kupu-kupu hanya memiliki beberapa minggu saja untuk hidup. Sepanjang waktu tersebut, ia akan memfokuskan energinya untuk dua hal, makan dan kawin. Beberapa kupu-kupu terkecil yang berwarna biru hanya bisa bertahan beberapa hari. Kupu-kupu yang hidup lama dalam bentuk dewasa seperti monarchs atau morning clocks bisa hidup sampai 9 bulan. Sekitar 3 hingga 4 meter, pandangan kupu-kupu cukup baik. Segala sesuatu lebih dari jarak itu nampak buram bagi kupu-kupu. Kupu-kupu bergantung pada pandangannya untuk tugas vital, seperti menemukan pasangan kawin dari spesies yang sama atau menemukan bunga tempat mereka makan. Sebagai tambahan, kupu-kupu juga bisa melihat rentang warna ultraviolet yang begitu luas, seperti mata manusia. Mereka sendiri punya tanda ultraviolet di sayapnya untuk mengenal satu sama lain dan mengetahui pasangan potensialnya. Bunga ternyata juga punya tanda ultraviolet yang bisa digunakan untuk menarik hewan penyeruk seperti kupu-kupu. Kupu-kupu berada di posisi sangat rendah dalam rantai makanan. Banyak predator yang siap mengincar mereka. Beberapa kupu-kupu melipat sayap mereka untuk berkamuflase menyamarkan diri dengan alam. Beberapa juga memiliki warna yang sama dengan alam di sekitarnya. Sementara ada spesies lainnya yang menggunakan strategi berlawanan. Sayapnya justru dibuat sangat terang dan mencolok untuk memumumkan keberadaan mereka. Serangga berwarna super terang biasanya dianggap beracun oleh para predatornya sehingga dihindari. Inilah siasat yang mereka gunakan. Kebanyakan kupu-kupu tersebut memang tidak beracun, tapi mereka meniru corak serangga lain yang diketahui beracun. Jika dilihat secara sekilas, mungkin beberapa orang akan sulit membedakan antara kupu-kupu dan ngengat. Hal ini tidak mengagetkan, karena seperti telah dijelaskan sebelumnya, kupu-kupu merupakan hasil evolusi dari ngengat. Jadi, tentu saja mereka masih memiliki keterkaitan dan rupa yang hampir mirip. Perbedaan mendasar antara kupu-kupu dan ngengat bisa kamu lihat dari sayapnya. Kupu-kupu memiliki sayap yang lebih cerah dan transparan, sedangkan ngengat lebih gelap. Abdomen atau perut kupu-kupu lebih ramping dan panjang dari ngengat yang lebih besar dan pendek. Hal lain yang memudahkan kamu untuk membedakan ngengat dan kupu-kupu adalah waktu kemunculannya. Kupu-kupu suka sinar matahari, sedangkan ngengat lebih suka keluar saat malam hari. Terakhir, saat fase ulat, rambut dari ulat kupu-kupu lebih kasar bahkan menyerupai jarum kecil. Sedangkan ulat ngengat memiliki rambut yang lebih halus, namun jika mengenai tangan akan terasa lebih gatal. Ternyata, kupu-kupu tidak bisa hidup panjang umur. Rata-rata kupu-kupu hanya bisa bertahan hidup selama beberapa minggu saja. Selama hidupnya yang singkat, kupu-kupu akan mencari makan dan menemukan tumbuhan yang tepat untuk menyimpan telurnya. Biasanya, kupu-kupu akan bertahan hidup sekitar 4 minggu. Tapi, jika dihitung semua fase metamorfosisnya, kira-kira totalnya sekitar 2 atau 8 bulan. Akan tetapi, ada juga jenis kupu-kupu yang hidupnya hanya 24 jam saja, dan sebagian kupu-kupu bisa hidup paling lama 8 bulan. Yang menjadikan kupu-kupu istimewa adalah karena mereka serangga holometabola yang mengalami metamorfosis sempurna. Berawal dari telur, lalu berubah jadi ulat, kemudian kepompong dan terlahir jadi kupu-kupu. Setelah menetas dari telur sampai jadi kupu-kupu, ulat mengalami peningkatan besar tubuh hingga 27.000 kali.
Ukuran kupu-kupu berkisar antara 1/8 hingga 12 inci. Saat seekor kupu-kupu berdiri, sayapnya pun akan ikut berdiri tegak. Ini salah satu keunikan yang mungkin jarang kita perhatikan, meskipun mungkin kita sering melihatnya. Saat kupu-kupu hinggap di atas daun atau bunga, sayapnya akan berdiri. Bila sayapnya terlihat mengembang atau terbentang, artinya dia belum menginjakkan kakinya pada daun atau bunga tersebut, melainkan hanya terbang dengan jarak yang sangat dekat. Kupu-kupu mampu bermigrasi sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat saat musim dingin tiba, dan kemudian lagi menempuh jarak ribuan kilometer untuk ke tempat asalnya saat musim semi tiba. Selain sayapnya yang indah, kupu-kupu bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Karena pada umumnya kupu-kupu sangat menyukai nektar yang terdapat pada bunga. Dengan terbang di antara bunga, kakinya akan bergesekan dan menyebabkan batang bunga bergoyang sehingga menyebabkan serbuk sari keluar. Saat pengisapan nektar, serbuk yang ada di benang sari akan menempel pada tungkai kupu-kupu dan akan menempel pada kepala putik bunga berikutnya yang dikunjungi. Saat hinggap di bunga lain dengan jenis yang sama, serbuk itu akan menempel di putik dan terjadilah proses penyerbukan. Nama kupu-kupu atau dalam bahasa Inggris butterfly diduga pada awalnya digunakan untuk menyebut kupu-kupu jenis yellow brimstone butterfly yang banyak dijumpai di Eropa. Kupu-kupu tersebut dinamai buttercolor fly yang kemudian disingkat menjadi butterfly. Sejak saat itu, butterfly lantas digunakan untuk menyebut semua jenis kupu-kupu. Meskipun sekilas kupu-kupu seperti hanya memiliki 2 sayap, sebenarnya mereka memiliki 4 sayap yang terpisah. Sayap yang paling dekat dengan kepalanya disebut sayap depan, sedangkan yang di belakang disebut sayap belakang. Berkat otot dada yang kuat, keempat sayap kupu-kupu itu bisa bergerak ke atas dan ke bawah dalam pola angka 8 selama terbang. Terdapat begitu banyak ragam spesies kupu-kupu yang hidup di seluruh dunia. Keanekaragaman tersebut disebabkan karena serangga cantik ini bisa ditemukan di seluruh dunia kecuali di benua Antartika. Populasi kupu-kupu mudah terganggu seiring dengan terjadinya perubahan iklim dan habitat. Penggunaan pestisida, herbisida, dan bahan kimia lainnya berpotensi mengganggu populasi kupu-kupu. Sebagian kupu-kupu telah menjadi spesies langka, bahkan ada di antaranya yang telah punah. Kupu-kupu versus blue merupakan contoh spesies yang sudah punah pada tahun 1943. Kupu-kupu memiliki 4 fase kehidupan, yaitu telur, larva, kepompong, kupu-kupu. Semua fase itu bisa berlangsung 1 minggu atau lebih tergantung karakteristik spesiesnya. Telur kupu-kupu dilindungi oleh lapisan luar cangkang keras yang disebut chorion. Lapisan ini memiliki lapisan lilin tipis yang mencegah telur mengering sebelum larva berkembang sepenuhnya. Demikianlah fakta-fakta unik dan menarik tentang kupu-kupu yang cantik. Semoga menambah banyak sekali pengetahuan kamu tentang serangga yang unik ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya.